Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kali ini saya Robi Mustari, CGP Angkatan 10 akan melakukan sesi wawancara berkaitan dengan pengambilan keputusan yang menggunakan nilai-nilai kebajikan. Ya, dalam hal ini saya akan mewawancarai salah satu kepala sekolah di daerah SDN Cipinang, ya, dengan Bapak Urip. Ya, kita langsung saja untuk mewawancarai Bapak Urip. Assalamualaikum Pak Urip. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Robi. Eh, saya minta izin Pak Urip untuk melakukan sesi wawancara terkait dengan apa namanya eh, pengambilan keputusan nih yang dilakukan Pak Urip dalam hal ini sebagai pemimpin pembelajaran ataupun kepala sekolah di apa namanya di tempat Pak Urip ditugaskan, ya. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin akan saya ajukan Pak Urip. Pertama, selama ini bagaimana Pak Urip mengidentifikasi nih kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oke, baik. Terima kasih, Pak Robi. Oke, terkait dengan kasus dilema etika ataupun bujukan moral, mungkin pengalaman saya pribadi ya, Pak Robi ya. Kalau dilema etika sudah mungkin kita harus mempertimbangkan ya, mempertimbangkan dari berbagai sudut pandang. Manfaatnya jangka pendek atau jangka panjangnya seperti apa akibatnya dengan keputusan nanti yang akan kita ambil. Sedangkan kalau untuk rujukan moral itu sudah jelas kalau menurut saya ya. Itu kita kembali lagi ke dasar hukumnya, ke peraturannya. Jadi kita lihat lagi peraturannya kemana nih, sumber hukumnya apa untuk memperkuat keputusan kita ini. Jadi kalau untuk rujukan moral sebenarnya lebih lebih gampang. Kenapa gampang? Karena dengan peraturan yang sudah ada regulasinya. Berbeda dengan dilema etika. Kalau itu memang kita harus diskusi dengan berbagai pihak mencari solusinya yang paling tepat dan paling efisien seperti itu. Ya, jadi menurut Pak Urip untuk bujukan moral sudah pasti, ya, karena di situ kan ada apa benar lawan salah gitu, ya. Jadi sudah jelas. Yang mungkin yang perlu diambil apa namanya pencarian dan identifikasi untuk kasus-kasus lebih detail lagi itu dengan dilema etika, ya. Karena benar dengan benar. Baik, yang kedua Pak Urip, selama ini bagaimana Pak Urip menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Pak Urip, terutama terhadap kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Mungkin yang tadi yang dilema etika, ya. Ya. Itu bagaimana Pak Urip untuk mengatasinya? Baik, terima kasih Pak Robi. Terkait dengan pengambilan keputusan dilema etika di mana harus benar dan benar ya, seperti itu. Maka yang saya lakukan adalah tentunya saya harus berdiskusi dengan berbagai sumber yang ada di sekolah ya. Bisa kalau misalkan kita ada wakil kepala sekolah dengan wakil kepala sekolah ataupun dengan atau guru senior gitu atau rekan sejawat yang lain lah seperti itu. Kita mencari mengidentifikasi kasusnya dulu apa ya. Mencari mengidentifikasi penyebabnya seperti apa gitu. Jadi dengan masukan-masukan dari teman-teman mungkin nanti ya dari rekan kerja sejawat ataupun dari wakasek kita banyak pertimbangan seperti itu sehingga keputusan yang nanti kita ambil itu lebih lebih apa ya lebih matang seperti itu gitu mungkin seperti itu Pak Robi ya. Iya Pak Urip, ya. Kita lanjut aja Pak Urip, ya. Saya hanya ingin mengetahui nih, mungkin apa yang bisa diambil atau pengalaman yang telah Pak Urip lakukan gitu, ya, sebagai kepala sekolah. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Pak Urip lakukan nih selama ini, gitu. Oke, kalau untuk langkah-langkah biasanya saya mengamati dulu terhadap kasus yang terjadi ya, keputusan yang akan saya ambil. Mengamati dulu, mempelajari kembali, mengidentifikasi, setelah itu mencari sumber referensi yang menguatkan tentang nanti keputusan yang nanti akan kita ambil. Bisa dari dasar hukum, bisa mungkin dari nanti masukan dari rekan sejawat, pengaruhnya juga atau dampaknya, dampak jangka pendek ataupun jangka jangka panjang.
Jadi dalam mengambil keputusan nanti kita memperhatikan hal itu. Jadi langkah-langkahnya tadi mengidentifikasi juga rekan sejawat juga itu juga harus jadi pertimbangan supaya apa ya nanti supaya hasil keputusannya nanti itu dipandang menjadi win-win solution gitu. Jadi sama-sama enak, sama-sama nyaman juga meskipun dengan keputusan yang kita ambil itu tidak akan bisa memuaskan semuanya. Gitu. Tapi kita cari yang bisa lebih efektif aja, yang lebih optimal saja seperti itu. Ya. Eh, Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Pak Urip anggap efektif ya ketika dalam pengambilan keputusan ini, terutama pada kasus-kasus dilema etika gitu. Jadi mungkin banyak pengambilan keputusan yang membutuhkan apa namanya proses-proses ya yang mungkin apa namanya melibatkan semua banyak pihak gitu ya dalam proses pengambilan apa sih penemuan gitu ya penemuan penemuan sampai mendapatkan keputusan yang mungkin menurut Pak Urip itu efektif gitu. Apa yang selama ini Pak Urip anggap efektif gitu dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika? Oke, untuk kasus dilema etika yang tadi ya, tadi saya juga menjelaskan tentang koordinasi ya, koordinasi dengan apa ya, rekan kerja yang tadi ya, itu juga dengan mengidentifikasi juga kasusnya apa dulu ya, kasusnya apa dulu, mencari penyebabnya seperti apa dulu, kenapa alasannya dulu, kita mengidentifikasi hal itu dulu ya. Baru setelah kita memahami tentang kasus yang nanti akan kita ambil solusinya, kita cari dampaknya yang memang apa ya, yang pokoknya yang bisa membuat mungkin kejadian kalau misalkan kejadian ya ataupun nanti kedepannya tidak terulang lagi. Kalau misalkan contohnya dilema etikanya misalkan kita mungkin apa ya? Mungkin ada ide mungkin Pak Robi contohnya dilema etika mungkin Pak Robi. Eh, Ya mungkin kasus dalam pelaksanaan program ya, program kegiatan Oke. sekolah gitu. Iya, program kegiatan sekolah ya. Jadi yang pasti supaya program tetap berjalan ya seperti itu, kita kan tetap masukan ya, masukan dari teman-teman juga. Dan ketika memang hasil masukan itu sama-sama ya diperoleh dari teman-teman, disepakati dan ini yang kuncinya adalah disepakati bersama. Jadi ketika disepakati, ini kan bukan keputusan atas satu orang atau dua orang. Ini keputusan bersama. Nah, itulah efektivitas yang efektif itu adalah ketika keputusan itu memang berdasarkan dari masukan berbagai macam, tapi itu pun tentunya tidak ada yang setuju, ada yang tidak setuju ya. Iya. Tapi kita mencari mana yang mungkin yang banyak hal positifnya buat nanti mungkin kalau program ke depannya mana yang hal positifnya yang kita ambil supaya program itu bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Oke, itu Pak. Eh, Tadi sudah disampaikan Pak Urip ya, mungkin apa yang menjadi hal yang efektif ya setelah apa namanya menemukan berbagai macam kasus ketika Pak Urip mengambil langkah-langkah gitu untuk agar kasus-kasus yang mengandung dilema etika ini bisa terselesaikan gitu, mungkin lebih efektif ya, walaupun ada pro dan kontra ataupun nantinya ada hasil yang kurang apa namanya disepakati banyak banyak pihak lah gitu ya. Kira-kira nih hal-hal apa saja nih yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika gitu. Tantangan ya bagi saya untuk pengambilan keputusan yang tentang berhubungan dengan dilema etika adalah di mana untuk mengambil keputusan nantinya itu yang bisa memuaskan semuanya. Itu tantangan itu. Jadi sebanyak mungkin bagaimana caranya supaya keputusan itu bisa diterima oleh semuanya. Itu mungkin yang saya pikirkan ya bagaimana supaya jadi dengan keputusan nantinya itu bisa disepakati oleh semuanya. Itu yang tantangan yang memang sangat sulit bagi saya dan tadi yang pastinya tadi ya untuk tantangan tadi itu ya tadi tahap-tahapannya kita harus juga membaca mempelajari tentang mungkin peraturannya mungkin ya nanti dengan kebijakan-kebijakan yang ada gitu di tahun itu mungkin saja kebijakannya berbeda dengan tahun sebelumnya. Nah ini yang harus kita simak adalah kita harus update juga dengan eh,
peraturan yang sedang berlaku pada saat itu gitu. Itu Pak Robi. Ya, baik Pak Urip. Eh, Kira-kira ada pembuatan jadwal atau tata kala nggak Pak Urip, yang mungkin disiapkan khusus gini dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika gitu. Apakah Pak Urip langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal yang sudah terstruktur gitu kan, yang sudah direncanakan gitu dalam proses penyelesaiannya. Terus kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang mungkin Pak Urip akan bisa jalankan seandainya memang sudah terstruktur gitu atau terjadwal gitu. Oke, terkait dengan ini ya, penyelesaian ini ya, kasus misalkan, saya sendiri tidak punya jadwal untuk kegiatan ini, karena balik lagi, ada nggak misalkan hal-hal misalkan dilema ITK yang harus saya selesaikan. Ya ketika tidak ada, ya saya tidak ada jadwal gitu kan. Tapi ketika memang ada jadwal, ada memang hal yang berhubungan dengan kasus dilema etika, ya sesegera itu saya harus mencari tahu, mengidentifikasi, mencari banyak bukti, sumber-sumber, dan juga mempelajari tentang literatur ataupun peraturan-peraturan yang sedang berlaku. Jadi tidak ada jadwal, tapi ketika ada, saya berusaha untuk eh, menyelesaikan itu dengan tentunya dengan kepala dingin ya, tidak terburu-buru juga. Yang penting pengambilan keputusan nantinya itu memang sudah menurut menurut saya sudah dengan peraturannya, dengan masukan juga dari sejawat itu sudah optimal sekali. Gitu. Ya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang mungkin selama ini bisa mempermudah atau membantu Pak Urip dalam proses pengambilan keputusan, terutama dalam kasus-kasus dilema etika? Ya. Kalau ditanyakan seseorang, eh, lebih ke misalkan adalah mungkin rekan rekan kerja ya, rekan siapa di sana yang misalkan yang berperan di sana mungkin ya. Kalau misalkan itu di sekolah ya, pasti kan ada manajerial ya di sini. Kalau misalkan dilema ITK-nya berhubungan dengan kegiatan keuangan-keuangan, berarti kan kita harus diskusi juga dengan bendahara juga, misalkan dengan wakil kepala sekolah, bahkan juga dengan guru senior gitu. Meminta masukannya seperti apa terhadap kasus yang terjadi di dilema etika terjadi. Tapi kalau misalkan hal-halnya memang bisa lebih tidak apa lebih tidak kompleks ya, lebih fleksibel, mungkin bisa saya ambil alih keputusannya. Tetapi memang ketika kejadiannya sangat kompleks sekali, itu perlu pertimbangan dengan yang lain juga gitu. Ya. Untuk terakhir nih Pak Urip, eh, jadi ya dari rangkaian tadi saya sudah ada gambaran ya terhadap apa yang sudah Pak Urip laksanakan gitu ketika ada kasus-kasus yang termasuk dalam dilema etika. Dari semua yang telah disampaikan Pak Urip, kira-kira pembelajaran apa yang didapat sama Pak Urip nih dari pengalaman yang selama ini Pak Urip sudah lakukan gitu dalam pengambilan keputusan terhadap dilema etika? Oke, baik, terima kasih Pak Robi. Terkait dengan hal apa, mungkin pembelajaran apa yang bisa saya terima adalah setiap keputusan itu tidak akan bisa memuaskan semuanya, tidak akan bisa memuaskan semua orang, dan yang perlu kita cermati adalah bagaimana keputusan itu diambil itu. Kita harus banyak mencari tahu, mendalami kasus yang nanti akan kita selesaikan solusinya, mempelajari juga tentang peraturan yang berlaku, meminta masukan dari rekan sejawat, dari wakil kepala sekolah kalau di sekolah, atau guru-guru, guru senior, atau bahkan bisa kita minta ke yang lebih tinggi, pengawas ataupun kasatag dalam hal ini ya. Kita mencari informasi sekiranya kalau memang belum tidak bisa selesai di tahap sekolah misalnya ya, untuk lingkup yang lebih tinggi. Jadi pembelajarannya setiap kasus, setiap kejadian pasti ada hikmahnya gitu. Yang penting bagaimana kita menyelesaikannya adalah kita mempelajari dengan berbagai pertimbangan tadi yang saya jelaskan. Itu Pak Robi. Baik Pak Urip, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya sudah mengizinkan saya untuk melakukan sesi wawancara nih
untuk mengetahui pengalaman-pengalaman yang Pak Urip telah lakukan selama menjadi kepala sekolah gitu ya. Terima kasih Pak Urip, mudah-mudahan selanjutnya Pak Urip bisa sukses dalam melaksanakan segala aktivitas dan kegiatan Pak Urip sebagai kepala sekolah. Mungkin itu saja Pak Urip ya. Sampai ketemu nanti di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Tadi saya telah melaksanakan kegiatan sesi wawancara pada Pak Urip yang dalam hal ini pengalaman-pengalaman beliau yang selama ini menjadi kepala sekolah itu terhadap proses pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika. Alhamdulillah tadi sudah dilaksanakan dengan baik. Terima kasih. Mungkin untuk kali ini sesi wawancara sudah selesai. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita akan laksanakan sesi wawancara untuk kepala sekolah berikutnya untuk mengetahui pengalaman-pengalaman tentang pengambilan keputusan ya dalam kasus-kasus dilema etika yang dilakukan, yang terjadi di sekolahnya. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya Robi Mustari CGB dari Angkatan 10 akan melakukan kegiatan wawancara terkait pengambilan keputusan oleh kepala sekolah atau pimpinan dalam keputusan-keputusan yang bersifat kegiatan-kegiatan di aktivitas sehari-hari ya dalam pekerjaan dan tanggung jawabnya memimpin lembaga atau sekolah. Dalam hal ini saya akan mewawancarai Bapak Haji Wahyudin MPD selaku Kepala SDN Rambutan 03 Pagi. Assalamualaikum Pak Wahyudin. Saya minta izin ini Pak sebelumnya untuk menanyakan beberapa pertanyaan terkait pengambilan keputusan ya dengan nilai-nilai kebajikan Pak. Yang pertama Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi Pak kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Mungkin yang perlu Bapak ketahui dilema etika ini jika ada kepentingan jika ada benar ya, jadi ada kepentingan yang benar tapi ada di sisi lain ada yang benar juga gitu. Kira-kira mana yang seperti apa nih keputusan yang Bapak ambil? Terus kalau untuk bujukan moral sendiri, apabila ada kepentingan yang benar tapi di sisi lain yang kepentingan salah gitu. Kalau bujukan moral ini masih sifatnya masih bisa memilih ya Pak untuk mana yang lebih mengutamakan yang benar gitu ya, karena sesuai dengan yang kita ambil gitu untuk keputusannya. Nah, menurut Bapak sendiri bagaimana Bapak bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang antara dua itu tadi, antara dilema etika dengan bujukan moral? Baik, terima kasih. Tadi pertanyaan pertama dikatakan bahwa pilihannya mana yang benar dan benar itu, keputusan apa yang harus diambil ketika ada dua hal yang muaranya untuk kebenaran, kemudian mana yang harus menjadi pilihan utama. Menurut saya ketika ada pilihan yang baik, dua-duanya baik, itu menurut saya harus kita pilih mana yang lebih maslahat buat keseluruhan, buat sekolah terutama buat anak-anak. Jadi ketika kemudian kita menggunakan skala prioritas, kemudian ketika dipilih pun belum tentu pilihan yang berikutnya tidak digunakan, pasti juga digunakan karena mungkin skala prioritas mana yang lebih didahulukan. Kemudian ketika pilihan berikutnya juga
muara menjadi kebenaran, ya itu juga akan kita lakukan. Bukan artinya kemudian tidak dipilih, tadi terpilih, tapi skala prioritasnya mana yang didahulukan dan presentasi pemanfaatan keputusannya itu. Jadi eh, semua dua-duanya itu akan digunakan, tapi sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian yang tadi ada pilihan benar dan salah, ada kebaikan dan yang sudah pasti ketika mengambil keputusan itu sebagai penanggung jawab sekolah, kepala sekolah melihat ketika ada yang benar ya pasti akan kita dahulukan. Ketika salah belum tentu itu salah juga, karena kan itu cara pandang orang. Kita menghargai apa-apa masukan dari Bapak Ibu guru. Jadi tidak ada yang salah. Yang salah itu cara kita mengapresiasi pertanyaan itu, kemudian bagaimana kita mengambil keputusan untuk dilaksanakan. Itu Pak Robi. Jadi begitu ya Pak ya, untuk ada beberapa langkah yang mungkin Bapak bisa ambil apa kebijakan ya terkait tentang dilema etika gitu yang antara kepentingan yang benar dengan benar atau kepentingan benar dengan yang salah. Kemudian Pak, ketika Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah nih Pak, terutama untuk kasus-kasus ada di mana kasus itu ada dua kepentingan nih, antara kepentingan yang sama-sama benar kemudian sama dengan kepentingan yang sama-sama mengandung nilai kebajikan atau kebaikan. Ini menurut Bapak seperti apa Bapak menjalankan keputusannya Pak? Baik, ketika pengambilan keputusan antara yang benar dan benar, satu kita dudukkan permasalahannya dulu. Satu kita melihat, menganalisa. Karena sekolah itu, kepala sekolah itu ketika mengambil kebijakan tidak berdasarkan opini pribadi. Sebagai kepala sekolah, kami itu ada regulasi dari pemerintah. Jadi ketika mengambil keputusan pun kita mengikuti aturan-aturan dulu yang dituangkan dalam aturan-aturan yang diberikan oleh pemerintah. Jadi kita selalu mengikuti aturan-aturan yang diberikan pemerintah. Kemudian setelah itu baru kita juga melaksanakan masukan yang baik untuk berikutnya. Jadi satu, pedomannya adalah sebagai pimpinan ikuti aturan yang diberikan pemerintah. Kedua, itu menjadi kemanfaatan buat sekolah. Untuk yang berikutnya baru itu persepsi pribadi. Dan kalau itu bisa dilaksanakan akan kita laksanakan. Tapi kalau tidak mungkin dimodifikasi tadi masukan-masukan yang berikutnya. Itu Pak Robi. Kemudian kalau keputusan yang benar dan salah, pengambilan keputusannya itu sebenarnya antara tidak terlalu sulit ya kalau untuk dikatakan bahwa itu keputusan yang jelas karena hitam dan putih gitu. Tapi tidak semuanya juga menjadi itu salah. Karena namanya masukan dari Bapak Ibu guru, dari masyarakat, dari orang tua murid, bahkan dari murid sendiri pun itu belum tentu karena kita selalu menghargai pendapat dari semua orang. Itu artinya masukan-masukan itu pastinya berguna. Apalagi kita dalam masa sekarang selalu menghargai perbedaan, diferensiasi. Itu cara pandang orang dan bagaimana kita bisa menjelaskan keputusan-keputusan apa yang akan kita ambil. Baik yang benar kepada yang benar, baik kemudian pada yang katanya kurang benar. Itu Pak Robi. Iya Pak, baik. Mungkin tadi sudah jelas ya mengenai mungkin yang Bapak anggap lebih efektif dalam pengambilan keputusan ya. Pada kasus-kasus yang mengandung nilai dilema etika gitu ya, atau benar dengan benar gitu. Seperti apa Bapak mengambil kebijakan ya seperti itu ya. Jadi tidak langsung mengambil keputusan gitu. Harus ada beberapa langkah-langkah. Ini yang saya tanyakan berikutnya nih Pak. Dalam pengambilan keputusan selama ini mungkin ada tantangan Pak yang Bapak hadapi ya, terutama tadi yang ada dilema etika gitu antara benar dengan benar gitu ya.
Menurut Bapak nih dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika nih tantangannya seperti apa, Pak? Yang Bapak mungkin sudah atau sering hadapi ya selama ini gitu. Tantangan-tantangan yang eh, cukup menyita pikiran adalah bukan cuma permasalahan, tapi tantangan bagi kami kepala sekolah itu bagaimana cara menyampaikan hasil yang diputuskan, bagaimana mensosialisasikan agar semua keputusan-keputusan itu bisa diterima semua pihak, agar keputusan-keputusan itu menjadi jalan keluar yang baik, menjadi pilihan yang baik bagi eh, pihak-pihak yang membutuhkan keputusan yang diambil. Semoga keputusan-keputusan diambil juga bisa diterima dan kemudian dijalankan dengan baik dan menghasilkan keputusan yang terbaik buat sekolah. Pertanyaan selanjutnya, Pak, ini kalau seandainya memang apa namanya untuk pengambilan keputusan itu adalah sesuatu yang harus dihasilkan ya dalam sebagai sebuah kebijakan gitu, Pak. Apakah Bapak membuat sebuah tata kala atau jadwal gitu, Pak, untuk penyelesaian kasus-kasus dilema etika? Kemudian jika tidak membuat suatu jadwal atau tata kala, apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat gitu, atau memiliki jadwal khusus gitu, Pak? Jadi benar-benar khusus yang supaya apa ya, supaya ada ketepatan dan kejelasan gitu dalam menyelesaikan masalah. Dan bentuknya itu serta prosedurnya itu seperti apa jika itu dibuat khusus gitu untuk apa namanya dalam penyelesaian kasus-kasus tertentu dilema etika. Baik, terima kasih Pak Robi. Eh, Kepala sekolah ketika ingin mengambil keputusan atau making decision, itu ada beberapa hal yang perlu diambil untuk melihat apakah dalam sekolah itu ada permasalahan. Jadi jadi ada beberapa tahapan. Satu, tadi yang dikatakan bahwa terjadwal. Terjadwal iya bisa jadi terjadwal yang pertama. Itu ketika kita sedang rapat. Rapat untuk mengetahui apakah ada permasalahan di sekolah. Karena untuk eh, berjalan lancarnya sekolah, kita harus melihat masukan-masukan dari Bapak Ibu guru, cerita-cerita dari Bapak Ibu guru secara keseluruhan. Artinya ketika pengambilan keputusan itu bukan cuma kepala sekolah yang memutuskan, tapi kita menggunakan cara musyawarah untuk menyelesaikan suatu keputusan. Yang kedua, sebagai kepala sekolah juga kadang ingin menerima masukan secara pribadi. Jadi tidak ditentukan tempatnya. Mungkin ketika kepala sekolah berkunjung ke kelas Bapak Ibu guru, kemudian mungkin ketika di lapangan dengan cara K dan yang lain-lain. Sifatnya itu mentoring. Juga ketika kemudian yang ketiga itu ketika memberikan pelatihan, ketika eh, mengadakan coaching buat Bapak Ibu guru. Bapak Ibu guru juga dilatih untuk memecahkan masalahnya sendiri. Diberi masukan bagaimana Bapak Ibu guru bisa melihat permasalahan bukan cuma yang ada di kelasnya, tapi yang ada di lingkungan sekolah. Karena kita semua yang ada di sekolah, stakeholder yang ada di sekolah, bertanggung jawab bukan cuma pada kelas, tapi juga pada keseluruhan sekolah. Karena kita ada di organisasi yang sama di sekolahan. Dan ketika Bapak Ibu guru juga bisa melihat permasalahan, mudah-mudahan Bapak Ibu guru juga bisa mengambil keputusan
Jadi bukan cuma kepala sekolah, keputusan yang baik buat sekolah. Karena kita ini bagian dari support system, kita bagian dari kelompok yang sama, kita bagian dari organisasi yang sama. Jadi semua orang, semua guru, semua stakeholder yang ada di sekolah boleh untuk mengambil keputusan selama keputusan itu tidak yang menyangkut prinsip-prinsip sekolah, tidak yang menyangkut dengan aturan-aturan hukum yang di sekolah. Jadi semuanya terbuka. Jadi ada 3 hal ketika ingin mengambil keputusan, dilihat dulu permasalahannya, bisa secara rutinitas yang terjadwal, kemudian ketika ada kepala sekolah mengadakan mentoring kepada Bapak Ibu gurunya, dan ketika kepala sekolah itu melakukan coaching buat guru-guru. Itu Pak Robi. Terima kasih. Ya, selanjutnya Pak, apakah, untuk memecahkan suatu permasalahan, kemudian Bapak ingin mengambil sebuah keputusan yang sifatnya mungkin, sangat penting gitu ya, atau mungkin, eee, serba dilematis gitu ketika Bapak dalam mengambil keputusan, apakah ada seseorang atau sebuah tim yang Bapak minta bantuannya untuk ikut dalam pemecahan sebuah masalah, sehingga Bapak nantinya bisa mengambil sebuah keputusan gitu? Baik, ketika ada permasalahan yang pelik yang kaitannya sama sekolah, dengan sekolah, eee, ya tadi, yang saya sampaikan di tahapan tadi, Bapak Ibu guru, saya yakin Bapak Ibu guru itu luar biasa. Bapak Ibu guru itu orang-orang yang berpengalaman. Jadi, eee, tidak dipungkiri Bapak Ibu guru juga diminta untuk memberikan masukannya. Pertama, kemudian ketika ada masalah pelik pelik itu, eee, ketika menyangkut dengan aturan-aturan, pelanggaran aturan, kepala sekolah juga akan berkomunikasi dengan atasan, karena kepala sekolah itu punya pembina, yaitu pengawas. Kemudian ada lagi yang mungkin dijadikan tempat memberi masukan. Kita di kepala sekolah itu ada Satlak, Satuan Pelaksana di kecamatan. Kemudian ada atasan-atasan yang lain yang ada di Sudin misalkan. Karena permasalahan itu kan banyak hal yang terkait dengan tenaga kependidikan misalkan. Kemudian yang menyangkut dengan keuangan, yang menyangkut dengan siswa. Itu semua kami punya jalur. Jadi tidak tidak serta-merta ketika harus permasalahan yang pelik itu akan diputuskan sendiri karena berkaitan dengan aturan-aturan yang ada di pemerintahan. Itu Pak Robi. Baik Pak, untuk pertanyaan terakhir nih Pak, yang tadi telah kita sampaikan atau sudah kita diskusikan ya dalam wawancara, pembelajaran apa yang Bapak dapat ya dari pengalaman-pengalaman selama ini, ketika Bapak dalam proses pengambilan keputusan di Dilema Etika gitu. Mungkin Bapak banyak pengalaman ya yang didapat ketika, eee, mengambil keputusan gitu ya, mengambil keputusan terhadap, kepentingan-kepentingan yang, berhubungan dengan dilema etika gitu. Mungkin bisa Bapak sampaikan. Baik, terima kasih. Eh, sebagai kepala sekolah, sebagai pengambil kebijakan di sekolah, saya ketika mengambil keputusan yang menjadi dilema buat kita, jadi tidak serta-merta keputusan itu diambil dengan begitu saja tanpa memperhitungkan akibatnya. Karena semua keputusan yang diambil akan menimbulkan akibat atau ekses kepada hal lain. Jadi ketika mengambil keputusan itu harus berhati-hati dan yang terpenting itu bagaimana mengkomunikasikan keputusan-keputusan yang sudah diambil kepada semua pihak agar semua keputusan yang diambil itu bisa diterima bagi semua kalangan. Jadi pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan sebagai kepala sekolah
Jelas eh, pengalaman itu bisa menambah wawasan karena tidak menutup kemungkinan permasalahan yang sama akan muncul lagi dengan model yang berbeda. Dan sekaligus pengalaman-pengalaman itu bukan cuma akhirnya nanti kepala sekolah yang mendapatkan, tapi Bapak Ibu guru juga, karena mungkin juga akan terjadi hal-hal yang sama dan itu bisa bisa jadi bukan guru yang bersangkutan, tapi bisa jadi guru yang lain. Jadi ketika ada permasalahan, kemudian juga diputuskan, kita sampaikan kepada teman-teman guru, Bapak Ibu guru, agar Bapak Ibu guru juga ketika mengalami hal yang sama, paling tidak sudah ada pernah terjadi hal tersebut dan sudah diambil keputusannya dan mudah-mudahan bisa diterima oleh semua pihak. Itu Pak Robi. Baik Pak Wahyudin, terima kasih banyak Pak atas waktu dan kesempatannya. Saya sudah cukup jelas dan mungkin sudah menggambarkan ya untuk proses pengambilan keputusan yang Bapak sudah lakukan selama ini. Alhamdulillah saya dapat pengalaman yang berharga dari Bapak mengenai pengambilan keputusan terhadap dilema etika yang Bapak lakukan di sekolah ini ya terutama. Terima kasih Pak Haji sudah memberikan waktu dan kesempatan. Eh, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan sekalian, terima kasih telah mengikuti saya. Demikian tadi telah saya lakukan kegiatan wawancara kepada Bapak Haji Wahyudin MPD yang sudah memberikan pengalaman-pengalamannya mengenai eh, proses pengambilan keputusan ya terhadap dilema etika yang dilakukan di sekolah ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.